Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 469 sampai dengan 470, Dugu Santian versus Tuo Batieshan. Dugu Santian tertawa saat bertemu musuh lamanya, Tuo Batieshan. Apa yang dilakukan Panglima Quanrong begitu jauh? Di Tianyu, apa yang Zhuge Changfeng berikan padamu hingga membuat begitu banyak orang baikmu menghadapku? Pasti menghabiskan banyak uang karena membuang begitu banyak persediaan. Hahaha, kamu tidak bisa menggangguku, Dugu Santian. Saya di sini atas perintah kaisar saya, bukan untuk menyelesaikan dendam apapun. Tuo Batieshan berkata, meskipun saya sangat ingin datang, saya mungkin menambahkan, menjadi rival selama beberapa dekade, aku ingin mengambil alih kepalamu sendiri. Dugu Santian mendengus, kata-kata yang besar. Kami sudah berjuang puluhan tahun, selalu berakhir imbang. Namun, kamu ingin mengalahkanku hari ini? Kenapa? Aku tidak bisa. Tuo Batieshan mengangkat alisnya, semua pertempuran kami dilakukan dengan menggunakan segala yang kami miliki. Kamu memiliki susunan dan formasi kamu, sementara saya memiliki pasukan binatang buas. Tapi sekarang, tidak ada susunan di sini untuk membantumu dan pasukan binatang buasku hampir tidak rusak. Sayapmu terpotong sementara aku lebih kuat dari sebelumnya. Kamu telah kehilangan keunggulanmu sementara aku mempertahankan milikku. Kemenangan hari ini mungkin tanpa kehormatan, tapi semuanya adil dalam cinta dan perang. Kekalahanmu memang pantas diterima. Dugu Santian melotot, mengayunkan pedang bulan sabitnya dan menunjuk ke arah anak buahnya, orang-orangku kuat dan berhati baik, menyambut kematian. Mereka lebih baik daripada hewan peliharaan kamu bahkan tanpa susunannya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana aku melemparkan kelima pasukanmu kembali? Ah, benarkah? Sambil nyengir, Tuo Batieshan menatapnya, Dugu tua. Trik ini mungkin berhasil pada 8 pengawas serigala, tapi tidak akan menipu mataku. Tuo Batieshan menunjuk ke arah tentara Dugu, sambil mengejek, tentara manapun, betapapun beraninya, akan lelah berbaris selama berbulan-bulan sekarang. Itu pengetahuan dasar. Dan untuk melepaskan gerakanmu itu, pasukanmu sedang naik daun. Alis Dugu Santian bergerak-gerak, tetapi hati empat macan Tianyu melonjak. Hahaha. Aku mungkin kekurangan susunan, tapi setidaknya aku tahu susunan bekerja dengan batu roh, menggunakan kekuatan dunia untuk beroperasi. Dan apa yang kamu gunakan? Menurutku, jiwa naga di pedangmu itu tidak memiliki energinya sendiri. Kamu menggunakan Yuan Qi pasukanmu sendiri untuk memukul mundur pasukanku. Terkekeh, Tuo Batieshan berteriak, itu menghabiskan sebagian besar cadangan pasukanmu, kamu dapat menggunakan gerakan yang sama beberapa kali lagi dan selesai, untuk kamu dan pasukan kamu. Meskipun pasukan monsterku harus menyerang setiap saat, mereka tidak akan kehilangan kekuatannya. Dugu Santian, hadapi saja, menggunakan gerakan. Itu adalah tanda bahwa kamu berada di ambang kekalahan. Jika tidak, kamu tidak akan pernah menggunakannya. Para pengawas serigala menjadi bersemangat. Itulah trik untuk menyembunyikan kelelahannya. Skenario terburuknya, kita akan mendapatkan kemenangan pahit. Serigala-serigala itu mencibir dan bersiap menyerang. 4 harimau Tianyu bertanya dengan gelisah, Marsekal. Dugu Santian menyipitkan mata, ingat Lone Goose Gorgi yang kita lewati 10 mil yang lalu? Titik terdekat itu adalah tempat terbaik untuk menahan mereka. Kami akan menggunakan jiwa naga untuk melepaskan diri dan bergegas menuju Ngarai. Disitulah letak peluang kemenangan kita. Tapi Ayah Baptis, Dugulin berbicara dengan cemas, Marshal, apakah Anda lupa skring imam besar? Lone Goose Gorgi akan menjadi tempat akhir hidup Anda. Kita tidak bisa pergi ke sana. Angin menghamburkan daun-daun angsa yang sendirian. Sekali masuk, tuanku tidak akan ada lagi. Dugu Santian menghela nafas, ini adalah nasihat imam besar. Bahwa aku berjuang demi dunia dan melanggar perintah. Tuanku, membayar dengan nyawaku. Lone Goose Gorgi adalah kuburanku. Masuk ke dalam, aku hanya akan kembali sebagai debu. Tapi pilihan apa yang kita punya? Apakah aku termasuk orang yang mempertaruhkan nyawa pasukanku pada tahayul? Konyol? Hahaha. Dugu Santian mendapatkan kembali keberaniannya, harimau, pembentukan jiwa naga, melonjak, mata harimau menjadi basah. Kami patuh, Marsekal. Mereka menjalankan tugas mereka dan memimpin divisi mereka. Tuo Batieshan mengerutkan kening, Wolf Wardens, formasi harimau terbang, dengan Slaughter Wolf memimpin dan yang lainnya mengapitnya. Dipahami, serigala memulai serangan mereka. Angin bertiup kencang dalam badai dahsyat saat serigala berubah menjadi belati di bawah kekuatan ratusan ribu binatang buas, langsung menuju tentara Dugu. Binatang-binatang itu melolong, menakuti binatang-binatang hutan dalam jarak 100 mil. Dugu Santian memegang pedang bulan sabitnya saat dia memimpin pertemuan dengan musuh. Harimau di belakangnya mengikuti dari dekat saat tentara Dugu berubah bentuk menjadi naga.
Serigala-serigala itu mencibir, itu hanya ular yang lebih panjang, sebuah garis lurus, fokus pada serangan atau pertahanan. Marsekal Dugu, apakah kamu meremehkan kami? Anak bodoh, ini bukan formasi ular, tapi naga yang melonjak. Dugu Santian menusukkan pedangnya ke langit dan dengan auman naga, jiwa naga keluar. Alih-alih menyedot yuan tentara, ia malah menyatu dengan yuan mereka. Formasi ular berubah menjadi naga yang benar-benar terbang ke langit, membawa jutaan tentara bersamanya. Tuoba Tieshan berteriak. Itu bukan taktik bertahan, tapi taktik menyerang. Tetapi dengan tentara berada pada tahap terakhir dalam pertahanan, melakukan serangan akan membuat Yuan Qi. Mereka, Tuoba Tieshan menduga. Bam! Tentara 5 serigala dan tentara Dugu bentrok. Suara gedoran dan teriakan datang segera setelah kelima serigala itu terlempar ke samping jalur naga. Orang-orang itu terlempar ke samping dalam jejak darah hitam sementara para makhluk spiritual menghantam tanah. Dengan 10.000 dari mereka tidak pernah bangun dan setengah dari mereka dalam kondisi kritis. Kelima serigala itu bergidik melihat kekuatan tentara Dugu. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Slaugterwolf menyeka mulutnya yang berdarah sambil menunggu dengan penuh semangat. Dia tidak pernah tahu kekalahan dalam hidupnya, menganggap kemenangan mudah itu membosankan. Namun bertemu dengan tentara Dugu membuatnya bersemangat, menemukan nilai dalam kemenangan setelah mengalahkan lawan tangguh tersebut. Tuoba Tieshan tersenyum, kejar. Mari kita lihat berapa lama mereka akan bertahan. Komandan, tindakan itu membuat kita berada di ujung tanduk. Apa yang akan dilakukan pengejaran terhadap hal itu? Serigala angin melolong bertanya. Tuoba Tieshan mendengus, apakah perlu melarikan diri jika sekuat itu? Pasukannya habis karena menggunakannya. Anak buahnya tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menjatuhkan mereka. Mereka semua menjadi bersemangat. Setelah merawat mereka yang terluka, Tuoba Tieshan membawa para pasukannya mengejar tentara Dugu. 1 jam kemudian, naga itu mendarat. Jiwa naga meninggalkan sosok pucat yang terengah-engah, dan banyak lainnya yang menghembuskan napas terakhir. 4 macan dari Tianyu memandang ke depan pada kekalahan yang mereka alami sambil terengah-engah. Formasi jiwa naga terlalu melelahkan. Dugu Feng menghela nafas. Dugu Santian juga menyesali, hitung kerugiannya. Dipahami. Keempat harimau itu segera kembali dengan laporan, Marsekal, kami kehilangan 300.000 saudara kami. Kehilangan sepertiga bahkan sebelum pertempuran dimulai. Ini adalah kerugian terbesar yang pernah dialami tentara Dugu ini. Saya telah mengecewakan anak buah saya. Tentara Dugu menghela nafas. Harimau-harimau itu murung. Tentara Dugu baru merasakan kemenangan sejak saat itu. Marshal, Lone Gose Gorge ada di depan. Tuoba Tieshan akan segera menyusul. Kita harus bersiap-siap. Dugulin melapor. Dugu Santian mengangguk, memimpin pasukannya. Setelah menemukan tanda bertuliskan Lone Gose Gorge di pintu masuk dan angin dingin datang dari sana, kesedihan melanda hatinya. Disinilah aku menemui ajalku. Sambil menghela nafas, Dugu Santian masuk, diikuti oleh anak buahnya, ditelan kabut tebal dan tak berujung. Ledakan. Bumi yang bergemuruh mengumumkan banjirnya makhluk spiritual yang berbaris menuju jurang. Bahkan tidak ada batu di sekitar pintu masuk, hanya ada tanda bertuliskan Lone Gose Gorge. Berhenti. Jenderal terkemuka itu mengangkat tangannya. Serigala-serigalanya mendatanginya, Komandan, ada apa? Tuoba Tieshan mengamati kabut tebal dan ngarai, Dugu tua pasti dekat, karena orang-orangnya kelelahan. Ini adalah satu-satunya tempat dalam jarak 100 mil untuk menyembunyikan pasukannya. Howling Wind Wolf, pilih pria berpengalaman dan jelajahi ngarai. Perintah Tuoba Tieshan. Howling Wind Wolf membungkuk, atas perintahmu. Dia mengumpulkan beberapa ribu tentara yang tangguh ke dalam sebuah divisi, masing-masing mengendarai binatang spiritual yang kejam saat mereka bergerak masuk. Dia baru saja mengambil beberapa langkah melewati pintu masuk ngarai dan dia mendengar guntur di atasnya dan kobaran api yang berkobar meledak menjadi ular-ular yang menyala dari tanah di bawahnya. Timnya terjebak. Serigala angin melolong berteriak, Arai, mundur. Sedikit terlambat. Cahaya biru melesat ke arahnya dan meledakkan dirinya dan formasinya kemana-mana, menghilangkan satu-satunya keuntungan yang mereka miliki. Serigala angin melolong meludah, Dugu Feng. Hihihi, paham. Dugu Feng menyerang dengan 100.000 pasukannya. Tatapan mereka yang mengeras dan tatapan garang mereka tidak terlihat seperti pasukan kelelahan yang pernah dilihatnya. Dengan formasi binatang spiritualnya yang tersebar di mana-mana, ada ratusan binatang spiritual yang menghembuskan nafas terakhirnya dalam tangisan yang menyedihkan dan menyakitkan. Untung saja mereka adalah makhluk spiritual dan bukan tentara, jika tidak maka kerusakannya akan mencapai ribuan. Demi Tuhan, tentara Dugu tidak pernah kehilangan keberaniannya. Bertarung sekarang hanya akan membawa kekalahan.
Lebih baik aku mundur. Howling Wind Wolf mengumpulkan sisa binatang buasnya dan menggunakan seninya untuk menjauh dari ngarai, Dugu. Feng, lawan aku jika kamu berani. Simpan ejekanmu, itu tidak akan berhasil. Dugu Feng mencibir, mengawasinya pergi. Howling Wind Wolf santai, setelah mendapatkan retret yang mudah. Sesuai keinginannya, menggunakan psikologi terbalik untuk membuat Dugu Feng tersendat dalam mengejar. Atau dia akan hancur seiring perpecahannya dengan gaya Dugu Feng. Dia mengira Dugu Feng mempercayainya sebagai umpan dan tetap diam, padahal sebenarnya Dugu Feng berencana untuk melepaskannya. Kakak, apakah mereka memakannya? Taktik kota kosong Marsekal? Dugu Lin bertanya pada Dugu Feng. Dia mengangguk, ya, atau mereka akan mengerahkan jutaan pasukan besar mereka ke arah kita tanpa ada kesempatan untuk melawan karena? Dugu Feng memandang anak buahnya, hanya ini yang masih berdiri. Howling Wind Wolf melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya dan mengusir pasukannya. Tuo Batieshan bertanya, serigala angin melolong, apa yang terjadi? Dari apa yang kudengar sepertinya kamu ditipu? Komandan, tentara Dugu telah mendirikan kemah di dalam seperti yang Anda perkirakan. Tapi mereka sudah menyiapkan susunannya. Ditambah dengan jurang sempit, pasukan monster kita tidak bisa menggunakan jumlah mereka. Untuk keuntungan kita. Dan jika kita memasukkan terlalu sedikit, kita akan kalah. Serigala angin melolong cemberut. Tuo Batieshan berbicara, bahkan dengan susunan, hanya sedikit dari orang-orang mereka yang dapat berdiri. Tidak, tidak, tidak. Mereka dipenuhi dengan semangat. Divisi Dugu Feng memiliki kekuatan penuh, lebih kuat dari sebelumnya. Dan dengan susunannya, dia membuatku menderita kekalahan telak. Serigala angin melolong menghela nafas. Tuo Batieshan merasa skeptis. Slaugter Wolf, ujilah mereka. Tapi kalau ada tanda-tanda mereka masih kuat, kamu harus segera kembali. Dipahami? Slaugter Wolf membungkuk dan memimpin beberapa ribu anak buahnya yang bersemangat dan haus darah menuju ngarai. Sama seperti kasus Howling Wind Wolf, petir dan api datang dari mana-mana. Tapi dia malah menjadi bersemangat, maju. Dengan halberd yang ditarik surga. Namun tidak lama kemudian, cahaya biru datang kepadanya dalam bentuk divisi Dugu Feng. Dugu Feng bahkan tertawa. Pemimpin 8 pengawas serigala, serigala pembantai. Membawanya berarti memotong lengan Tuo Batieshan. Aku ingin melihatmu mencobanya. Anak buah Slaugter Wolf mengumpulkan niat membunuh mereka di lengan mereka, sementara tombaknya bersiul di udara dalam tebasan. Bam! Cahaya putih dan biru bertabrakan, membatalkan satu sama lain. Sementara tebasan Slaugter Wolf membuat anak buah Dugu Feng terbang. Ejekannya yang bersemangat terhenti saat teriakan menderu bergema di seluruh ngarai. Harimau lainnya tampil gemilang. Dengan divisi mereka yang perkasa. Prajurit mereka berada di puncak kekuasaan, penuh energi. Tentara Dugu masih memiliki sisa pertarungan di dalamnya. Slaugter Wolf memberi isyarat untuk mundur. Tidak peduli seberapa sombongnya, dia tahu batas kemampuannya. Menghadapi 4 harimau sudah cukup buruk, mereka juga memiliki keunggulan lapangan dengan susunan yang sudah terpasang. Pertarungan saat ini akan sangat mengecewakan dan memakan banyak biaya. Karena berhati-hati, Slaugter Wolf menghilang dari kabut dan keluar dari ngarai. Hanya melewatkan 3 divisi harimau menghilang menjadi sia-sia. Kedua bersaudara itu bersatu kembali dan Dugu Lin bertanya, "Kakak, bagaimana kabarmu?" Menarik napas dalam-dalam, Dugu Feng memegangi dadanya dan mengangguk, "Aku masih bisa menahannya, hanya saja dadaku terasa berat. Pembantaian serigala bukanlah lelucon. Kami beruntung atas pandangan ayah baptis ke depan, bahwa Tuo Batieshan akan mengirimkan pengintai terlebih dahulu. Kami buru-buru menggambar susunan badai api, susunan petir dan bahkan susunan ilusi atau kami tidak akan membuat mereka takut, hahaha." Dugu Lin terkekeh, "Kakak, hanya orang-orangmu yang nyata. Milik kami adalah gertakannya. Kami akan mati jika Slaugter Wolf tidak memakannya." Keempatnya tertawa. Slaugter Wolf yang tidak tahu apa-apa memakannya dengan kail, tali, dan pemberat saat dia melaporkan, "Komandan, mereka telah menyiapkan penyergapan." Tentara Dugu juga tidak kehilangan banyak orang. Dari apa yang saya lihat, minimal 400.000 orang masih bertahan kuat. Dengan formasi sebanyak itu akan membuat serangan sia-sia. Tuo Batieshan mengerutkan kening, apakah saya salah? Anak buah Dugu tua belum lelah? Pengatur waktu lama pasti mengetahui 1 atau 2 hal. Kelilingi ngarai, kita akan membuat mereka kelaparan. Mari kita lihat mereka keluar. Perintah Tuo Batieshan. Orang-orang itu membungkuk. Keempat harimau itu memperhatikan pergerakan mereka dan tidak melihat adanya serangan dalam waktu dekat. Mereka masuk lebih jauh ke dalam jurang, menuju kemah mereka, namun meninggalkan orang-orangnya sebagai penjaga.
Di sekitar tenda komando, para prajurit berbaring sejauh mata memandang. Setelah naga itu terbang, mereka lebih dari sekedar dihabiskan, membutuhkan waktu berhari-hari untuk pulih. Hanya menyisakan beberapa puluh ribu orang yang membantu harimau menakuti Kuan Rong. Atau mereka akan berbaris ke jurang dan memusnahkan tentara Dugu seperti memotong rumput. Meski bahayanya belum berlalu. Marshal, pasukan Kuan Rong mengepung kita untuk mengurangi persediaan kita. Perintah, Marsekal. Di dalam tenda, Dugu Feng membungkuk. Dugu Santian kecewa, tidak punya pilihan selain mengambil langkah demi langkah. Dugulin mengusulkan, haruskah kita meminta bantuan? Siapa sebenarnya? Ibu kota kekaisaran sedang dikepung, dan situasi yang mulia tidak diketahui. Dugu Santian menghela nafas. Siapa yang tahu akan tiba saatnya aku terjebak di tanah airku? Zhuge Changfeng, kamu membuatku. Baik-baik saja. Empat macan Tianyu menghela nafas. Dugulin berbicara lagi, hanya, kelima. Harimau lainnya bersinar dengan harapan.